Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang fakta yang terjadi di lapangan ataupun realitas yang ada di seputar pendaftaran guru P3K di tahun 2021, yang mana banyak sekali teman-teman subscriber di channel ini yang mempertanyakan tentang peluang lolos guru P3K ketika guru honor sekian, formasi sekian. Nah, di video kali ini admin akan coba mengangkat 3 fakta yang terjadi lapangan yang memaksa guru honorer bersaing satu sama lain di sekolah induk. Itu tujuannya cuma satu teman-teman, yaitu demi lolos ASN P3K tahap 1. Jadi secara otomatis boleh dikata persaingan itu semakin ketat. Itu tidak bisa terhindarkan teman-teman. Yang namanya pendaftaran ASN itu, baik itu P3K ataupun CPNS, itu tetap akan ada ketat persaingan seperti itu. Oke, kita lihat 3 fakta yang admin angkat yang terpaksa memaksa guru honorer bersaing satu sama lain khusus di sekolah induk. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini teman-teman ya, diperhatikan. Yang pertama di sini adalah contoh kasus ya, dan ini admin mengangkat kasus ini berdasarkan hasil wawancara admin dengan teman admin sendiri ya, yang artinya guru honor yang melamar di sekolah induknya sendiri, dan ternyata di sekolah induknya itu menyediakan 2 formasi guru kelas, kemudian di sekolahnya itu ada 4 guru honorer. Nah, di sini saya buat permisalan saja untuk nama sekolahnya, yaitu SD Mawar teman-teman ya. Jadi SD Mawar itu tersedia 2 formasi guru kelas, guru honor induk yang linier adalah 4 guru honorer. Nah, bagaimana kejadiannya kalau seperti ini? Kalau kita berbicara tentang formasi guru P3K, jelas jika kita melihat sepintas kasus yang ada di layar monitor atau di kasus pertama itu, ada 2 formasi guru kelas, sedangkan guru honorer induk linier adalah 4 guru honorer. Sedangkan info yang saya dapat dari teman admin sendiri itu, dari keempat guru honorer itu 3 diantaranya ya, 3 diantaranya itu berserdik teman-teman ya. Oke, sorry, saya ulangi, 3 diantaranya itu memiliki serdik ya. Nah, luar biasa ya. Jadi ada dari 4 guru honorer linier ini, 3 diantaranya itu memiliki serdik. Berarti ada satu guru honorer yang tidak memiliki serdik, alias non afirmasi. Kenapa admin katakan non afirmasi? Karena usianya baru sekitar 34 atau 33 tahun. Ini real teman-teman ya. Ini fakta yang admin angkat di video kita kali ini, seperti itu ya. Jadi di SD Mawar itu tersedia 2 formasi guru kelas, sedangkan guru honorer induk liniernya adalah 4 guru honorer. Kemudian 3 guru honorer dari 4 guru honorer itu tadi itu memiliki sertifikat pendidik teman-teman ya, sedangkan satu lainnya itu tidak memiliki serdik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi jika keadaannya seperti ini? Maka secara otomatis kalau kita lihat, kalau kita secara kasarnya kita membagi 2 formasi ini, karena ada 2 formasi berarti masing-masing ada 4 guru honorer, sedangkan 2 formasi berarti 2 guru honorer memperebutkan 1 formasi. Saya ulangi, 2 guru honorer memperebutkan 1 formasi. Itu bahasa kasarnya ya. Itu hasil bagi duanya saja. Jadi 2 guru honorer memperebutkan 1 formasi atau 2 guru honorer memperebutkan 1 formasi. Nah, jika istilahnya kejadiannya seperti ini, maka akan terjadi one by one dari guru honor itu sendiri dengan temannya sendiri untuk memperebutkan 1 formasi yang ada. Ya, seperti itu kejadiannya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk penentuan lolosnya, kalau kita lihat istilahnya ada salah satunya yang lolos passing grade, berarti secara otomatis satu yang lulus, sedangkan satunya lagi itu tidak lulus. Tentunya kan seperti itu teman-teman ya, ilustrasinya seperti itu. Tapi kejadiannya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kejadiannya tidak semudah yang kita bayangkan, karena seperti ini teman-teman ya. Karena ada 4 guru honorer ya, ada 4 guru honorer, sedangkan ada 2 formasi ya, 2 formasi.
fakta yang bisa terjadi atau opsi yang bisa saja terjadi atau hal yang bisa terjadi adalah keempat guru honorer ini tidak ada yang memenuhi passing grade. Nah, saya ulangi, keempat guru honorer ini tidak ada yang memenuhi passing grade untuk dua formasi ini. Jadi semua guru honorer yang ada di sekolah induk ini tidak ada satupun yang masuk passing grade. Meskipun tadi saya bilang bahwa ada yang 3 orang memiliki cerdik ya. Tapi bisa jadi terjadi mereka semuanya jatuh di kompetensi manajerial sosiokultural. Itu kan bisa saja terjadi ya. Nah, kemudian hal yang bisa terjadi jika keadaannya seperti ini adalah eh 3 guru honorer, keempat guru honorer ini semuanya lolos passing grade. Nah, saya ulangi, keempat guru honorer ini semuanya bisa saja lolos passing grade. Sehingga yang dilihat adalah nilai akhir untuk kompetensi teknis. Jika masih sama, kita lihat kompetensi manajerial sosiokultural hingga nilai wawancara. Jadi itu hal yang bisa saja terjadi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi keempat guru honorer ini bisa saja lulus semua. Nah, kemudian hal yang bisa terjadi lagi adalah 2 guru honorer lolos. Nah, saya ulangi, 2 guru honorer berhasil memenuhi passing grade sehingga otomatis sukses mengunci 2 formasi sehingga mengantarkan kedua guru honorer ini berhasil memegang 2 jatah ASN P3K di SD Mawar, sedangkan 2 guru honorernya lain harus mendaftar di tahap 2 di sekolah lain. Seperti itu ya. Itu opsi yang bisa terjadi lagi di kasus yang pertama ini teman-teman ya. Kemudian kasus yang ketiga adalah 3 guru honorer ini ketiga guru honorer ini bisa lolos passing grade, sedangkan 1 guru honorer tadi tidak lolos passing grade. Nah, jadi secara otomatis terjadi lagi perankingan ya, terjadi perankingan karena ilustrasinya begini. Ada 3 guru honorer ya. Dari 4 guru honorer ternyata 3 guru honorer ini lulus passing grade, sedangkan formasi yang disediakan adalah 2, ketiganya lulus. Maka secara otomatis akan dilihat 2 peringkat terbaik. Ya, saya ulangi, akan dilihat 2 peringkat terbaik untuk penuhi 2 kuota formasi, sedangkan 1 peringkat yang lain yang sebenarnya lulus passing grade juga namun kalah saing di perhitungan peringkat atau nilai akhir itu terpaksa harus melamar ke sekolah lain. Seperti itu ya untuk di tahap 2. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian opsi yang apalagi yang bisa terjadi di kasus ini karena ada 4 guru honorer dengan 2 formasi adalah cuman 1 guru honorer yang bisa lolos passing grade. Nah, hal yang bisa terjadi lagi adalah 1 guru honorer yang lolos passing grade. Seperti itu ya, cuman 1 yang lolos passing grade, sedangkan 3 lainnya tidak ada yang lulus passing grade. Seperti itu ya. Jadi itu 5 hal atau 6 hal yang sebenarnya bisa terjadi di seleksi P3K ini. Seperti itu. Nah, sekarang seperti itu teman-teman ya. Bisa jadi itu hal yang admin bilang tadi itu bisa jadi terjadi salah satunya di kasus yang seperti ini jika ada 4 guru honorer sedangkan 2 formasi linier. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki kasus mirip di sekolah induknya seperti ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi ke kasus kedua atau fakta kedua di lapangan ya. Di sini fakta yang kedua adalah ini juga adalah salah satu fakta yang admin pertanyakan di teman admin sendiri, bahwa di sekolah induknya itu ada 1 formasi guru kelas yang disediakan, sedangkan guru honorer induknya adalah 2 guru honorer. Jadi ada 2 guru honorer memperebutkan 1 formasi. Jadi secara otomatis ini ya, ini real apa namanya teman-teman ya? Ini real istilahnya guru langsung yang saya tanya, alias guru honorer langsung yang saya tanya tentang kondisi formasi yang ada di sekolahnya, dan dia mengatakan bahwa di sekolahnya itu ada 1 formasi dan 2 guru honor dengan dirinya. Jadi ada 2 guru honor. 1 dirinya itu usia 35 dan 1 temannya lagi itu XTHK 2 plus 35. Berarti ada persaingan afirmasi juga. Kalau yang teman saya itu dia punya afirmasi 15%, sedangkan yang temannya yang 1 guru honor lainnya itu karena dia XTHK 2 dan usia 35 teman-teman ya, berarti dia juga memiliki afirmasi sebesar 25%. Nah, seperti itu ya. Tapi admin di sini tidak menghitung hitung-hitungan peluang ya, karena admin sudah sering menghitungnya, dan apalagi passing grade belum hadir juga ya sampai sekarang ya untuk P3K ini.
Nah, di sini teman-temannya, di teman saya ini, anggaplah saya samarkan namanya di SD Melati ya. Di SD Melati itu tersedia satu formasi guru kelas. Guru honor induk adalah dua guru honorer. Nah, jadi secara otomatis di sini terjadi one by one ya. Di sini terjadi one by one atau satu lawan satu ya. Karena kenapa? Karena dua guru honorer satu formasi. Nah, apa yang bisa terjadi jika kasusnya seperti ini? Teman-teman tentunya bisa memprediksi sendiri ya. Jadi hal yang bisa terjadi jika dua guru honor sekolah induk itu bersaing memperebutkan satu formasi, yang pertama itu adalah keduanya bisa jadi tidak ada yang lulus passing grade. Nah, bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi bisa jadi keduanya itu tidak ada yang lulus passing grade. Pasti bisa jadi ya. Jadi tidak menjamin bahwa salah satunya lulus, tapi bisa jadi keduanya justru tidak ada yang lulus passing grade seperti itu. Kemudian yang kedua adalah salah satunya lolos. Apakah yang teman saya yang afirmasi 15% atau yang guru yang satunya lagi yang afirmasi 25%. Jika salah satunya lolos berarti sukses mengunci satu formasi ini. Sedangkan teman saya itu yang satunya anggaplah tidak lulus, berarti dia harus rela untuk melamar di formasi di sekolah lain yang masih tersedia lowongannya di tahap 2 karena di sekolah induk ini hanya menyisakan satu formasi dan itu sudah diambil oleh temannya. Jadi terpaksa harus keluar mencari di sekolah lain seperti itu ya. Jadi kalau untuk kasus ini ada yang ketiga lagi ya. Yang ketiga lagi ini adalah keduanya lulus passing grade. Nah, saya ulangi, keduanya lulus passing grade. Jadi khusus untuk yang satu formasi, dan dua guru honorernya itu cuma tiga hal yang bisa terjadi. Yang pertama, keduanya tidak ada yang lulus passing grade. Kemudian salah satu di antara keduanya itu ada yang lulus passing grade. Kemudian yang opsi atau hal yang ketiga yang bisa terjadi adalah kedua-duanya bisa lolos passing grade. Kalau kedua-duanya lulus passing grade, berarti kedua-duanya itu harus di ranking siapa yang paling tinggi nilai akhirnya. Nilai akhirnya sama, maka secara otomatis yang dilihat adalah nilai akhir kompetensi teknis atau passing grade untuk kompetensi teknis. Masih sama passing grade-nya, kita lihat di manajerial sosiokultural masih sama, terpaksa lanjut ke wawancara. Seperti itu aturan dari Permenpan RB teman-teman nomor 28 tahun 2021. Jadi bisa jadi ada teman-teman yang pasti mengalami kasus yang sama dengan ini. Dua guru honorer, satu formasi guru kelas. Kalau ada, komen di bawah. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ini yang terakhir, SD Noa ya. Jadi ini teman saya juga di daerah gunung di Kabupaten Rekang ya. Di daerah gunung di Kabupaten Rekang. Saya tanya berapa formasi di sekolah induknya. Dia menjawab ada 3 formasi yang disediakan teman-teman ya. Ada 3 formasi yang disediakan untuk guru kelas. Sedangkan guru honor induknya itu adalah 4 guru honorer. Jadi 3 formasi 4 guru honorer. Nah, kejadiannya seperti ini ya. Kalau seperti ini kasusnya, jadi ada satu guru yang tidak kebagian jatah formasi sebenarnya kalau hitung-hitungan lolos passing grade semua. Karena di sini 4 kurang 3 kan 1, berarti ada satu kelebihan guru untuk mengunci di 3 formasi ini untuk peringkian tunggal. Jadi kalau kasusnya seperti ini terpaksa terjadi persaingan satu sama lain. Kalau kejadiannya seperti ini kan 4 guru honorer dan 3 formasi guru kelas. Dan apa yang bisa terjadi? Keempatnya bisa jadi tidak ada yang lulus passing grade. Nah, saya ulangi, keempatnya bisa jadi ada yang tidak ada sama sekali yang lolos passing grade, atau keempatnya ini semuanya lulus passing grade sehingga harus dilihat perolehan nilai akhir. Nah, atau ada 3 guru honorer yang bisa lolos passing grade. Nah, sehingga secara otomatis kalau lolos ketiganya bisa lolos passing grade, berarti otomatis itu mengunci formasi, berarti terjadi perengkingan tunggal di antara ketiganya, sedangkan satu lainnya itu terpaksa dikorbankan. Seperti itu ya, dikorbankan karena tidak masuk di passing grade. Nah, ilustrasinya begini teman-teman ya, ada 3 guru honorer ya. Nah, lulus passing grade. Sedangkan formasi memang 3, berarti secara otomatis yang satunya ini sudah tidak masuk kategori, maka otomatis yang 3 lulus passing grade ini otomatis selesai, mereka menjadi ASN P3K. Sorry, tidak ada peringkingan tunggal ya, tapi langsung lolos passing grade ya. Lolos passing grade berarti langsung auto ASN P3K kalau kasusnya 3 sama dengan 3. Seperti itu ya. Kemudian bisa jadi juga ada opsi yang terjadi itu cuman 2 yang lolos teman-teman ya, sedangkan 2 lainnya itu tidak lolos. Nah, kalau 2 tidak lolos, misalnya 2 yang lolos dari 4 formasi, nah berarti ada kan 2 orang yang tidak
tidak lolos, sedangkan 2 yang lolos passing grade. Berarti sisa 2, berarti menyisakan apa namanya ya? Menyisakan berapa formasi ya? Sorry, menyisakan satu formasi lagi. Nah, otomatis kalau menyisakan satu formasi, berarti 2 guru honorer yang tidak lulus di tahap 1 bisa kembali mendaftar di SD NOA untuk bersaing kembali 1 lawan 1 untuk memperebutkan satu formasi ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi inilah beberapa hal yang bisa terjadi jika ada 4 guru honorer dan 3 formasi guru kelas yang linear dalam satu sekolah. Dan ketiga fakta yang admin angkat ini adalah real ada di tempat admin sendiri. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang sama dengan kasus yang admin tampilkan atau rada-rada mirip. Silakan teman-teman penuhi video ini dengan kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.